saya ada share, nah ini 10 menit lagi tinggal di mana. Saya ada share, ini kalau 10 menit selesai kita nyambung ke link yang kedua ya. Nah kemarin saya share link untuk yang buku yang sama, tapi edisi ketiga, ini edisi terakhir saya dapat, kemarin saya cari-cari di internet, ada yang terbaru. Ya, sama saja sebenarnya isinya ya. Ini 7 edition, edisi ke-7. Ini bukunya sama dengan yang sebelumnya, tapi kalau yang sebelumnya itu banyak ke Medcat ya programnya. Kalau ini saya lihat itu banyak ke Visual Basic ya, anunya itu perintah-perintahnya itu untuk membuat programnya pakai Visual Basic. Tapi MATLAB juga bisa masih yang di versi yang edisi ketiga ya. Nah kemarin saya sudah masuk yang di kuliah di untuk kelas Indralaya. Saya tanya mahasiswa, mereka sudah menjelaskan, bahwasanya Pak Taufik sudah menjelaskan masalah persamaan aljabar linier ya, sudah sampai ke Gauss-Seidel ya, betul nggak? Halo mahasiswa, bahan yang dijelaskan oleh Pak Taufik. Ya, sudah. Kalau LU belum ya, LU decomposition belum? Belum Pak. Belum, oke. Jadi saya akan menjelaskan hari ini salah satu metode yang lain untuk menyelesaikan persamaan aljabar linier, sistem persamaan aljabar linier simultan, yaitu dengan menggunakan LU decomposition, itu bahasa Inggris ya, atau dekomposisi LU. L itu adalah lower, U itu upper, lower upper triangular. Jadi nanti matrik koefisien A itu kita uraikan menjadi lower triangular, yaitu hanya sisi bawah saja dari triangular kita, dari matriks A itu yang berisi, dia diagonal ke bawah ya, yang lainnya 0. Kalau yang upper kebalikan, dari diagonal ke atas itu ada, yang di bawahnya 0. Bahan sudah saya share di situ, malah juga ada videonya ya, lengkap sekali. Nah, kalau di buku ini itu ada di bab 4. Bab 4. Oh, bukan, sorry, bab 3 ya. Part 3. Nah, ini. Part 3. Ini kelihatan yang sebelah kiri ini. Ini yang daftar bookmark isinya nih. Kelihatan ya? Halo? Kelihatan. Oke, ini bisa dilihat di chapter 10. Chapter 10, LU decomposition and metric inversion. Ya. Nah, ini. LU decomposition and metric inversion. Kita LU saja, metric inversion ini sekira sudah dijelaskan oleh Pak Taufik mungkin ya. LU nih. LU ini banyak sekali dipakai di engineering ya. Di engineering. Ini bahannya ada semua di sini. Nah, yang penting Anda harus tahu ini flowchart yang ini ya. Ini flowchartnya. Jadi kalau kita punya matrik koefisien A, kemudian X ini vektor yang mau dicari ya, kemudian B ini adalah sisi sebelah kanan, maka A ini kita urai menjadi U dan L, atau L dan U sama W. Ya. Upper and lower. Kemudian U ini nanti kita pakai. Kita pakai U ini untuk menyelesaikan X, sedangkan L ini dipakai untuk mencari nilai D, ya, di mana dia sama dengan B di sini. Ya. Di sama dengan B di sini. Kemudian D didapat, kemudian D ini U dikali X ya. Ini dapat X ya. Ini contohnya, ya, nanti bisa kita lihat. Ini algoritmanya. Kemudian ada lagi untuk ini pakai crowd. Nah, crowd ini saya kira lebih bagus saya pakai yang sudah saya share itu, yang ini ya.
Ini metodenya. Ya. Ini ada hitung-hitungannya. Ya. Di sini ada. Nah, ini nanti kita akan coba menggunakan MATLAB untuk menyelesaikannya. Kalau pakai ini biasa, kalau pakai manual itu nanti agak panjang, agak lama, dan juga kurang teliti. Ya, boleh saja dibuktikan ya. Nah, nanti kalau kita sudah coba pakai MATLAB, itu akan kelihatan di mana kelebihannya dibanding dengan manual ya, pasti ya. Pastilah yang komputer kan lebih. Itu ya. Kemudian ini saya jelaskan sebelumnya, ini ada PR. Ya. PR ini sudah saya share di e-learning. PR ini saya ambil dari buku yang tadi, ya. Buku yang tadi halamannya ini sudah saya sebutkan. Misalnya ini. Nah, ini Anda bisa selesaikan menggunakan MATLAB. Ya. Misalnya ini, tulis berikutnya. Kalau tulisnya pakai tulis tangan ya. Kemudian nanti ada tambahan, ini perkalian. Anda buat matriks A-nya berapa, kemudian ditranspos, dikalikan berapa hasilnya. Ya. Saya jelaskan dulu soal-soal PR-nya. Ada beberapa sini, ada 91, 92. Ini ada banyak matriks, 1, 2, A, B, C, D, 4, 5, 6, ada 7. Ada 7 matriks ya. Anda diminta menjawab pertanyaan berikut. Dimensi daripada matriks, maksudnya berapa baris, berapa kolom ya masing-masing ya. Kemudian Anda identifikasi mana matriks yang square, kolom, row, matriks ya. Kemudian berapa nilai daripada masing-masing elemen ini, A1, 2. Kalau A1 berarti matriks A, baris pertama, kolom kedua, berapa nilainya, dan seterusnya. Kemudian Anda, nah ini lakukan, ada perkalian, ada penjumlahan operasi aljabar dari matriks. Ya. Ini, makanya ini harus dengan MATLAB. Kalau Anda dengan tangan kan repot. Ya. Ya, tapi walaupun dengan MATLAB juga kalau Anda tidak teliti nulisnya bisa salah. Nah, kemudian ini ada 3 matriks. Kemudian coba perkalikan apa masing-masing ini, apakah memang semuanya bisa dikalikan. Kemudian nomor 94. Nah, ini Anda punya 2 persamaan dengan 2 variabel. Ini Anda diminta untuk menyelesaikannya dengan grafis. Nah, saya tanya, sudah pernah belum dijelaskan oleh Pak Taufik penyelesaian persamaan aljabar linear dengan grafis? Sudah belum? Halo? Bagas sudah? Bagas? Belum. Belum ya? Belum, Pak. Belum, oke. Sebetulnya itu simpel sekali. Tapi memang grafis ini terbatas, hanya kalau dia 2 variabel ya. Kalau 2 variabel itu kan berarti garis ya. Kalau dia 3 variabel sudah sulit tuh, karena dia bidang. Kalau dia garis, pertemuan garis titik. Nah, nanti tapi kalau 3 variabel itu bidang, perpotongannya itu berupa persamaan garis, itu agak sulit. Ya, makanya biasanya garis ini hanya 2 variabel. Nanti saya akan jelaskan lain ya. Kemudian yang nomor ini, nah ini menggunakan ini, yang tadi LU ya, sudah mulai pakai LU ini. Yang soal 10.2, 10.4 ya. Nah, kemudian soal berikutnya ini sudah ke aplikasi di bidang teknik sipil ya. Ini 1 menit lagi. Jadi ini ada 2 soal, ada 1 masalah beton ya, campuran ya. Kan kuliah beton sudah ya? Sudah belum kuliah beton? Udah ya. Jadi beton itu ada komponennya, ada pasir, ada fine gravel, ada coarse gravel, ada agregat halus, agregat kasar ya, ditambah semen juga. Ini hanya campuran yang agregatnya saja. Kemudian yang soal berikutnya ini adalah statika. Ya, ini ada contohnya di buku itu di bab 12. Ini Anda harus menghitung berapa gaya batangnya. Ya, jadi ini persamaannya nanti. Jadi kalau ini berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 batang, ada 5 batang.
Nah, jadi ini PR yang akan saudara buat ini seperti yang soal aplikasi ya, terapan ini di sipil. Jadi ini ada di bab 12 di sini buku. Kalau saya sini kan studi case. Ini bab 12 ya, makanya ini harus Anda download ya. Ini sekitar 20 mega kecil lah. Nah, seperti ini contohnya soalnya. Jadi di sini Anda harus melakukan hitungan statika ya. Sudah pernah belajar kan statika ngitung gaya batang ya? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Contohnya nih misalnya ini segitiga ini gaya batang berarti ada 3. Berarti mau dicari ini 3 variabelnya, F1, F2, F3. Nah, untuk mencari hubungan gaya batang dengan sudutnya dengan beban, ini harus dengan keseimbangan titik. Tentunya di titik 1 ya. Ini F1B, F1X dan Y ya, horizontal vertikal. Itu kan ada sinus kosinusnya. Ya, di titik sini ada F1, ada F3, berarti dari satu persamaan dari titik ini nanti sudah dapat 2 persamaan dengan 2 variabel, begitu juga titik 2 dan titik 3 dan seterusnya. Ya. Kemudian setelah itu, nah ini dapat ya dengan keseimbangan titik ini ya, horizontal vertikal. Nah, kemudian ini setelah itu Anda susun, dapatlah ini. Jadi matrik A-nya yang ini nanti, ya. Matrik A yang harus Anda olah itu adalah ini matrik A-nya. Ya. Itu yang hitam itu, ya. Ini matrik A yang harus Anda uraikan nanti ke dalam bentuk lower dan upper. Ini X-nya, ini bebannya. Bebannya kan tergantung titiknya di mana bebannya. Makanya kalau untuk ini bebannya ini kan bisa beda-beda gitu. Tapi kalau yang ininya, sistem strukturnya, ya satu inilah matrik A-nya. Nah, setelah diuraikan nanti hasilnya ini dapat malah misalnya menghitung inverse juga dapat. Nah, sehingga setelah dihitung maka didapat besaran F1, F2, F3 ya, sekalian dengan reaksinya gitu. Ya, ini. Dan juga nanti bisa beban ini bisa kita ganti-ganti. Kalau beban tadi awalnya cuma ke bawah, ini 1000 pound ya. Nanti bisa soalnya kita ganti ke kanan atau ke kiri. Yang ini apa yang berubahnya yang mana? Yang ini saja yang berubah yang di sini. Tinggal cari posisi beban titik yang 100 yang ke kanan ke kiri tadi di mana gitu. Ya. Jadi ini sesuai dengan koordinatnya ini. F1, F2, F3 ini kan horizontal vertikal ya, sesuai dengan sistem cari sumbu ini. Ya. Gaya pun sama. Kalau ini berarti gayanya pada titik 1 ke arah vertikal, ke bawah minus, kalau ke atas plus. Ya. Itu saya jelaskan masalah PR ya. Ini harus Anda kerjakan. Ini malah ini lebih banyak yang mau dicari. Ya, kalau yang ini ada 5 gaya batang berarti 5 variabel ditambah dengan reaksi. Reaksinya ada 1, 2, 3. Jadi 5 tambah 3 8. Kalau ini lebih banyak lagi gaya batangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 batang ditambah dengan 3 reaksi. Jadi ada 10. Ini. Ya. Ada pertanyaan dengan PR ini? Ya, ini Anda buka lagi buku statika Anda, ya. Jadi Anda bisa tahu bagaimana cara menghitung gaya batang ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke LU decomposition. Ya. LU decomposition ini ada beberapa metode, bisa dengan Gauss, eliminasi biasa, kemudian ada lagi dengan crowd decomposition. Ini ya, metode crowd decomposition ini lebih sistematis ya untuk solusinya ya. Kemudian ada yang terakhir yaitu dengan Cholesky decomposition method. Ini kalau untuk para programming mungkin ini saya kira Anda bisa pelajari sendiri saja. Tapi yang mungkin yang yang akan kita coba bahas yang ini ya, yang
Gauss eliminasi, dan L decomposition menggunakan metode Crot. Oke, ini contohnya. Halo, coba mana Rio? Ada Rio nggak? Ada, Pak. Ada. Nah, coba ini contoh ini ya. Ini apa? Berapa persamaan jumlahnya? Ada berapa persamaan? Ada 2 persamaan ya. Ya. Kemudian berapa variabel? Ada 2 juga. 2 variabel ya. Oke. Kemudian Wenson. Ada Wenson. Nah, ini apa sudah ada tulisannya di sini apa persamaan, kemudian kita rubah ke dalam bentuk apa matriks ya, bentuk matrik form ya. Kalau 25-nya dari mana? 2531 ini dari mana? Apa namanya ini matrik ini? Kalau A misalnya, matrik A ini apa namanya? Matrik apa namanya? Bukan namanya, istilahnya ada ini namanya. Ya kalau itu kan ukurannya dimensinya 2x2, 2 baris 2 kolom. Namanya apa matrik A ini namanya? Namanya? Tia Adesti. Tia Adesti ada? Ada, Pak. Namanya apa ini? Namanya istilahnya. Matrik A ini apa disebut dengan nama? Matrik? Matrik baris, Pak. Kalau matrik baris sih enggak, ini matrik baris kolom ini. Persegi. Sarli. Sarli ada Sarli? Ada, Pak. Apa namanya? Masa namanya gue tidak tahu kamu. Ada istilahnya namanya tuh. Yadianto ada? Ada, Pak. Apa namanya? Matrik apa namanya? Simetris bukan, Pak? Ya, simetris sifatnya itu. Namanya, istilahnya. Bukan angka 2 ini apa di sini disebut? Persegi bukan, Pak? Matrik persegi. Misalnya 2, angka 2 nih. Coba Bagas. 2 ini di dalam persamaan ini apa nih? 2 ini. Ini. 2 dengan 5 itu apa? 3. Ordo bukan, Pak? Apa? Ordo. Kamu nih. Namanya itu koefisien. 2x itu 2 itu adalah koefisien x. Maka ini disebut dengan matrik. Apa yang mau saya sebut? Koefisien. Iya, Pak. Nah, matrik koefisien namanya. Matrik koefisien. Artinya apa? Matrik yang isinya koefisien daripada variabel kita, ya. Ingat ya. Apa namanya matrik apa? Namanya matrik apa? Matrik? Koefisien. Jangan lupa, matrik koefisien. Kalau yang ini namanya vektor dari variabel gitu. Vektor ini ya, karena dia kolom ya. Kolom ini juga, ini vektor dari apa bilangan yang diketahui. Apa istilah itu? Kalau bahasa Inggrisnya RHS, right hand side atau sisi sebelah kanan. Biasa konstan. Konstanta diketahui angkonya ya. Jadi kan ini A ini namanya matrik koefisien, X ini namanya matrik atau vektor apa variabel, B ini adalah konstanta atau RHS kalau istilahnya. Right hand side. Kalau ini koefisien matrix kalau bahasa Inggrisnya.
Ya. Jadi harus Anda tahu ya. Makanya saya perlu interaktif supaya Anda tuh dengar, perhatikan, supaya jangan lupa. Nah ini, sekarang kita ngolah yang ini. Ngolah matrik koefisien kita menjadi seperti ini. Nah kalau upper, berarti yang di bawah ini dibuat 0. Inilah upper. Kalau lower kebalikan, tapi lower dia lemah. Cuman isinya, cuman faktor ini, faktor pengalinya ini tadi berapa, inilah sih, sedangkan diagonalnya 1. Ini kalau kita balik ke ini, jadi kalau dikalikan L kali U atau U kali L, itu nanti balik ke ini, ke hasil aslinya gitu. Ya, gitu. Jadi maksudnya gini, baris kedua, yang baris kedua yang kita rubah, yang baris pertama udah usah. Baris kedua kita mau rubah sehingga yang 3 ini jadi 0. Ya. Supaya 3 jadi 0, ya baris inilah dikurang dengan 3/2 dikali dengan baris yang atas. Maka dapatlah yang ini. Ya. Jadi L21, sorry. Baris kedua, kolom ke-1, salah. Oh ini untuk L. Tapi ini yang upper. Oke. Nah setelah ini, kalau sudah dapat, tinggal kita menyelesaikannya. Kita tahu maksudnya A kali X B. Sedangkan A itu L kali U. Maka berarti L, kalau A ini saya ganti dengan sebesar ini. Kalau A ini saya ganti dengan LU, kan jadi ini kan sama dengan A ya, tak? A jadi B. Nah, kita selesaikan dulu UX-nya. UX ini dianggap sebagai Y kan? Dianggap sebagai Y. Kemudian berarti L kali Y itu sama dengan B. Nah, ini tinggal diselesaikan baik. Apa L tadi sudah ada, Y-nya yang nggak bisa Y2, 16, dapat Y1, Y2. Nah, sekarang apa Y1 dari sini kan dapat 16. Ya, dari sini dapat apa Y2. Ya, selesaikan baik. Nah, setelah itu masuk lagi ke sini. Y-nya dapat, ini dapat, kemudian dari 1 dapat X. Nah, kira itu langkahnya. Ya. Ini dengan back substitusi 13. Yang 13. Itu enggak aplikasi kalau bila tidak lamun nunggu mandi. Jarang bilang. Y2 dapat. Sedangkan U kali X sama dengan Y. Nah, ini kan sini. Ya.
Jadi Y yang didapat ini tadi kan ini Y1, Y2 gitu. U-nya kan dapat. U tadi yang ini tadi, yang upper. Upper tadi yang mana? Upper yang ini. 25, 13 ya. Kalau yang ini dikali dengan upper tadi. Ya, ini upper tadi kan sini ini. Sini tadi uppernya yang ini ya. Ini upper, kemudian di sini uppernya dipakai di sini nanti. Bentar ya. Saya pakai ini dulu. Ini apa? Kemudian Y-nya sudah dapat. Y 16 dengan 13. Y1 16 Y2 13. Ini sama dengan Y. Ya. Bentar. Saya sharing dulu. Ini ya. Oke. Nah, ini kelihatan ya? Halo? Untuk solusinya tadi. Kelihatan. Nah, kan ini kan rumusnya kan U kali X sama dengan Y. Y tadi kan sudah dapat ini ya. Itulah. Ini Y-nya. Jadi kita mau menyelesaikan X nih. U-nya sudah ada ini. Jadi U-nya yang ini. Ini. Saya taruh sini. Yang namanya X, itu kan X1, X2. Atau XY ya. Kan ini dikali dengan yang ini kita, parabol ya. Ini sama dengan Y. Sama dengan Y. Y-nya itu yang ini, 16 sama 13. Itulah. Kalau kita menentukan Y-nya, Y itu adalah 16 dengan 13. Materi. Ini hasilnya adalah 16. Ini kalau saya tulis ulang ya. Ini, sorry. Kopi aja. Ini sama dengan ini 13. Ya, jadi 13. Ini saya gantikan di sini. Betul nggak? Nah, tinggal dibaca berarti. Berarti kalau apa yang baris yang ini, yang baris ini dulu kita. Baris ini dulu. Yang ini dikali dengan ini. Betul nggak? Ngerti tidak?
Berarti apa? 0 kali X, 0. Min 13 per 2 dikali Y sama dengan min 13. Makanya yang ini tadi. Yang tadi. Nah ini. Nah ini. Ini dari mana? Yang ini tadi. 0 kali X, min 13 per 2 kali Y sama dengan 13. Ya, jadi Y sama dengan, otomatis sama dengan 2 gitu ya. Y sama dengan 2. Kemudian dari yang pertama nanti dapat, karena Y sudah dapat 2, berarti yang ini dikali ini sama dengan 16. Ya. Ini kan otomatis Y-nya dapat 2. Ini. Angkanya. Ini, nah, sini dapat. Dari sini baru balik ke yang pertama ini. Kita ke yang ini, baris ini dikali dengan kolom ini. Maka hasilnya sama dengan yang ini, 16 ini. Ya. Makanya dapat yang X-nya. Ini dapat yang ini jadi. Nah, ini. Yang ini dapat dari yang tadi ya. Tinggal Y-nya masukkan, Y-nya 2, jadi 10. 10 pindah ke sini jadi min 10, 16 kurang 10, 6. X sama dengan 6 dibagi 2 jadi dapat 3. Makanya dapat solusinya. Makanya didapat ini. Ya. Makanya didapat solusinya ini tadi. Ya, ini ya. Oke. Paham enggak itu? Halo? Wulan. Mana Wulan? Halo? Iya, Pak. Ngerti enggak ini? Belum sih, Pak. Apanya yang belum ngerti? Sekarang saya balik ke ini, kelihatan ini? Ya, halo? Halo? Kelihatan, Pak. Nah, Anda yang enggak ngertinya di mana? Bulan itu di mana Bulan? Yang enggak ngertinya yang enggak ngerti di mana? Ini kan hanya eliminasi Gauss gitu. Eliminasi Gauss, baris kedua ini maksudnya ini baris kedua itu diganti menjadi baris kedua yang itu sendiri dikurang 3/2 kali baris pertama. Baris pertama ini. Oke. Dapatlah ini. Pengalinya dapat ini 3/2. 3/2 ini jadi ini otomatis. Ya. Itu eliminasi Gauss saja. Nah, mungkin yang lebih jelas kalau dia 3. Ada Ricky enggak? Ricky? Halo? Halo, ada Ricky enggak? Nah, enggak ketik wong. Ricky Oktariansa. Rizky, sorry. Rizky, Pak. Iya. Ada Rizky. Ada, Pak. Nah, ini kita ini berapa persamaan ini? Contoh yang berikutnya. Berapa persamaan? Contoh ini. Berapa ikut persamaannya? Halo? Ada itu, Pak. 3, Pak. 3. Berapa variabel? 3. 3. Apa B variabelnya? X, Y, Z, Pak. X, Y, Z, oke ya. Ini tadi apa nama matrik apa namanya tadi? Matrik koefisien, Pak. Benar nggak? Oke, ya, matrik koefisien ya. Nah, sekarang kita lihat ini matrik koefisien yang ini ya.
Ini kita olah. Kita olah apa menjadi upper. Upper itu prinsipnya apa? Prinsipnya upper itu yang ini segitiga ini angkonya apa ado yang di bawah ini dibuat 0. Kalau tadi kan sikok cuman ya. Nah ini coba ya. Pertama ini 10 menit lagi selesai. Oke. Jadi ini dibuat 0. Caranya ini eliminasi Gauss ini kayak tadi juga 0,52 ini ya caranya ini. Kemudian untuk yang baris ketiga supaya dia 0 ini dibuat ini 0 ya. Kemudian apa ya 2 kali langkah ini ya. Yang pertama semuanya 0 semua. Kemudian yang berikutnya yang ini jadi 0 ya. Tuh. Tuh, ini angkanya sudah ada 13. Inilah anunya aku. Uppernya ini, sedangkan lowernya cuma ngambil koefisien ini B. 32, 13, 5. Ini uppernya ini. Kemudian yang lowernya yang ini. Ya, makanya nanti 3 langkah tadi ini. Setelah kita hitung, ini hasilnya ini. Lower sama upper. Jadi begini. Nah, ini cara penyelesaian sama kayak tadi lagi. Ulang lagi ya. Sekarang saya coba pakai MATLAB. Ya. Pakai MATLAB. Nah, ini supaya Anda nanti bisa. Jadi penyelesaiannya nanti pakai MATLAB ya. Anda pakai MATLAB. Jadi apa? Semuanya sudah pernah kan masih ada MATLAB-nya ya? Halo? Sarli Ulima Zahra ada? Sarli? Kemarin sempat tahu Pak, soalnya memori laptopnya penuh. Bukan, maksudnya pernah di apa ada. Tapi waktu itu pernah diinstal, tapi sekarang sudah di-uninstall. Ya, sekarang harus Anda buat lagi karena mau tidak mau ya nanti harus Anda kerjakan itu pakai MATLAB ya. Pokoknya saya tahunya Anda pakai MATLAB untuk menyelesaikannya. Apa meran punya kawan, tapi jangan apa istilahnya itu cuman copy paste. Jadi contohnya ini ya. Ini kelihatan MATLAB ya. Halo? Sarli, kelihatan enggak MATLAB saya nih? Kelihatan Pak. Nah, sekarang kalau Anda mau mengerjakan PR, pertama harus Anda buat DIT. DIT. Ini. Jadi kelihatan nanti Anda tuh buatnya tanggal berapa ya. Kemudian buat Anda nama Anda. Ini oke. Kutip Sarli bukannya. Nah, nanti nama Sarli jadi di terakhir nanti bisa Anda munculkan lagi tanggal, nama dan NIM. Nomor induk mahasiswa berapa itu terserah lagi. Ini. Jadi pas terakhir selesai nanti setelah banyak sekali Anda di bawah sekali Anda ulang lagi date ini agar supaya muncul nanti apa nama dan tanggal Anda ngerjain PR-nya. Jadi saya tahu bahasanya yang ngerjain itu kamu ya. Oke, sekarang umpamanya saya mau menyelesaikan yang tadi ya. Soal yang mana saja, yang apa? Dua variabel. Matriks kita tadi 2531 ya. Coba perhatikan. Cara membuat matriks A sama dengan 25, 31 ya. Ini sudah jadi ya matriks kita ya. Ini kalau dia formatnya pakai format 2 digit ya. Kalau mau memakai panjang pakai format long namanya. Tapi mungkin sementara itu cukup. Nah, sekarang kita mau urai B-nya tadi berapa? 16 11 ya.
matrik B sama dengan 16 titik koma 11. Tuh, ya. Kita mau cari berapa X dan Y-nya. Tapi pakai eliminasi Gauss. Nah, tadi kita matrik A ini kita rubah menjadi matrik upper dan lower, ya. Uppernya begini. Nah, uppernya itu jadi membuat supaya yang ini tetap, tapi yang ini 0, ya. Yang ini 0. Jadi saya bisa begini. Baris 2, ya. R lah, R ini row. Row 2, ini cara seakan-akan begini. Ini row 2 ini saya ambil, itu matrik A itu sendiri, matrik A-nya, tapi saya ambil baris kedua dan semua kolom. Ini namanya ekstrak matriks, ya. Ini kalau saya tekan, dia menjadi matrik baris. Tuh, matrik baris yang isinya cuma koefisien daripada atau dari baris yang kedua ini saja, ya ini. Nah, sekarang saya mau buat ini jadi 0. Ini tinggal berapa jadinya, ya. Ini jadi 0, ini tinggal berapa jadinya. Nah, jadi ini kalau mau jadi 0 ini, ya, ini jadi 0. Ini harus matrik vektor matrik baris inilah dikurang dengan matrik ini dikali dengan ini dibagi ini, ya, dikali dengan R2 supaya dia sama-sama 3. Jadi kalau 3 dikurangi, jadi ini jadi 0, tinggal ini menguranginya. Jadi maksudnya begini. Jadi yang tulisan tadi R2 menjadi R2. Oh, R1 saya sebut juga. R1 diambil dulu sama, ya. R1 caranya semuanya mudah begini aja. Jadi kita uraikan masing-masing row 1. Ini baris 1, ya. Titik koma ini adalah untuk mengambil semua kolom karena posisinya ini kan ini baris, ini kolom ini. Tapi kalau semua baris kolom 2, ya itu balik. Ini titik 2, ini kolom 2 umpamanya, ya. Itu sudah pernah saya ajarkan cara mengekstrak matriks. Jadi ini ada R1, R2. Ya, jadi kalau saya balikkan lagi, misalnya AA itu adalah R1, R2. Ya sama baik jadi. Balik ke matrik A lagi. Ya sama baik kan? Itu maksudnya. Jadi bisa matrik itu bisa kita gabung, bisa kita ekstrak. 2 menit lagi, ya. Oke. Sekarang saya mau buat yang tadi. Maka R2 yang baru sama dengan R. Kalau enggak, supaya R2 yang baru aja. R2 baru misalnya. Boleh. R2 baru. Sama dengan R2 yang lama dikurang. Nah ini koefisien ini tadi. Berarti koefisiennya apa? A21. Kayak eliminasi Gauss loh. Koefisien A11 dikali dengan R1. Itulah R baru. Tuh, kan 0 otomatis ya 0, ya. 0. Jadi upper kita, matrik upper kita adalah ya tetap R1 tetap sama, koma R2 baru. Nah, kan sama dengan yang di buku tadi, ya. Sama dengan yang di buku tadi, uppernya. Sebentar, saya tunjukin. Nah, ini sama dengan ini kan, 13/2 kan 6,5, ya, uppernya sama dengan ini. Ya.
Sekarang lowernya tinggal nyatet baik. Yang 32 tadi yang koefisien A21 dibagi A11 tadi, ini adalah lowernya, itu mudah. Nah, ya. Saya balik lagi ke sini. Ke navigate saya. Nah, maka apa lower otomatis saja nih. Lower itu yang pas. Oke, nanti ini saya print, nanti saya share dengan mahasiswa ya. Ini saya share. Jadi tadi sudah kita sudah bahas tadi secara manual pakai yang PowerPoint tadi ya. Itu makanya itu PowerPoint itu kalau bisa di print, jadi bisa dilihat ini. Nah, jadi yang lower tadi sudah tahu bahasanya. Lower itu yang bagian atasnya 0 semua, diagonal itu 1, di bawahnya adalah koefisien daripada pengali ini tadi. Jadi L itu sebenarnya ini ya. Masih nggak ada kalau komen pakai Indonesia apa kalau di MATLAB ya? Pakai apa ya? Pakai add bukan, Pak? Sebentar dulu ya. Saya sendiri rubah. Itulah. Oh, pakai persen. Ingat tak? Ya. Ngerti tak? Pakai persen. Ini. Nah, ini ya. Ya maksud saya apa matrik L itu apa? Nanti itu isinya kira-kira begini. L itu lower ya. Kalau 2 kali 2 berarti yang pertama itu pasti 1, 0. Tidak? Ya. Kemudian baris keduanya ya apa misalnya nih namanya L21 kemudian 1. Nah, kira-kira gitu ya. Ini bentuknya kira-kira ya, bentuk daripada L itu. Nah, maka yang L21 ini tadi kita langsung itu L saja besar. L saya ulang lagi. Nah. L21 ini sama dengan yang ini. Nah, angkonya. Tidak? Jadi kita tulis ini L. Sebenarnya bukan L21, L di sini. 2,1. Baris kedua 2,1 itu sama dengan rumusnya tadi apa? A21 yang pengali tadi loh, yang untuk eliminasi Gauss. Ini rumusnya ini satu-satu. Nah, salah. L21 itu bukan, sorry, mestinya L ini matrik 0, 22. Nah. Matrik 0. Atau begini aja. Kita awalnya kita anggap ini 0 semua. 0. Ah ya. Sekarang kita bilang L21 tadi, kita bisa ambil lagi. Nah ini. Nah, L21 udah berganti dia. Jadi L2 ini kan L21 nih, udah digantinya dengan yang ini nilainya. Tinggal ngisi yang ini. Yang ini satu otomatis ya. Jadi L itu sekarang L itu bisa kita ganti dengan 1, 0 dan L21 1. Nah, jadilah dia lower. Ya. Sama dengan yang tadi. Kalau kita kalikan, coba. L
LU sama dengan L dikali U. Nah, sama nggak dengan A? Coba A. Sama kan? Jadi A, ini LU, ini A. Jadi sama. Oke. Nah, ini sudah oke. Sudah oke, sekarang kita lanjutkan penyelesaiannya. Penyelesaiannya yaitu dengan pertama apa LY sama dengan B. Ya. LY sama dengan B. L sudah ada, Y sudah ada. Ya, ya ini tinggal persamaan saja. Persamaan aljabar linear biasa gitu ya. Ini solusinya. Ya, Y satunya berapa, dan seterusnya itu Anda bisa secara manual. Jadi yang MATLAB ini Anda cuma menggunakan MATLAB untuk mengkomposisi L dengan U-nya ya. Setelah itu Anda bisa pakai manual, tapi setelah itu Anda cek lagi. Misalnya kan ya sebenarnya kalau saya mau cepat ini kan misalnya L kali Y ya. L itu kan sudah ada, B-nya sudah ada. Maka Y itu Y1, Y2 itu ada sebetulnya. Kalau mau Y itu adalah inverse L kali B. Ini udah dapat Y1, Y2 tadi kan. Sekarang kita mau mencari X. Ya, saya bisa menggunakan inverse ya sebetulnya. Sekarang untuk mencari ininya, mencari X-nya, begitu juga. Sama yang kayak tadi yang saya jelaskan di sini tadi. Untuk mencari X itu, yang uppernya ada inverse. Bentar. Ini, ya. Ini bisa saja. Ini kan ada rumus yang upper ya, QX. Dapat inverse, dia dapat otomatis. Tapi bisa kita nanti dapatkan, kita tes. Benar enggak itu anunya? Yaitu dengan mengalihkan X Anda dengan matrik A, itu dapat ada sama dengan B. Ya. Oke, jadi saya balik ke MATLAB. Mana MATLAB? Ini MATLAB ya. Kan tadi kan rumusnya kan U kali X. U X sama dengan B. Coba. Yang terakhir tadi kan UX kali B. Sebentar. UX kali Y, sorry. Ini sama dengan Y. Sama dengan Y. Ya, sebenarnya tinggal ini saja. Ada inverse saja sebenarnya untuk menyelesaikannya. Ini saya bisa inverse hasilnya X sama dengan inverse U dikali Y tadi yang dapat ya. Kalau dia kan pakai yang lower, sekarang pakai yang upper. Jadi kalau saya selesaikan X sama dengan yang tulisannya. Tuh dapat ya. X-nya 3, Y-nya 2.
sesuai dengan hasil tadi. Dari mana Anda tahu hasilnya benar? Ya, Anda kalikan A, cek, jadi ini untuk cek hasil benar atau tidak. Itu dengan apa? Yaitu A dikali X ini harus sama dengan B. Ya. Coba cek. A kali X. Kali X. Coba B Anda mana? Nah, benar kan? A sama dengan B, jadi hasilnya benar. Ya. Oke. Nah, makanya saya bilang, tadi ini di terakhir soal Anda buat did, jadi keluar lagi ya, nama, dan seterusnya. Ya. Kemudian ini Anda bisa print, sini, pakai print. Ya. Print, misalnya ini ya, saya print pakai PDF, nih ya. Oke, misalnya ini PR apa? Atau jawab soal PR mungkin ya. Di sini PR1 misalnya. Nah, Anda save. Nah, ini kan hasilnya ada nih. Semua yang di layar tadi ada semua ini. Ya. Ada tercatat semua di sini. Jadi ini yang Anda kumpulkan ya. Nah, jadi supaya saya tahu ini memang Anda yang buat, tanggalnya berapa, jangan sampai keruan tanggalnya tanggal berapa gitu. Nah, ini nanti saya share ke ini saya share ke mahasiswa. Ada pertanyaan enggak itu? Halo? Itu 2 kali 2. Kalau 3 kali 3 ya lebih banyak lagi anunya. Prosesnya ya. Prosesnya itu nanti kita coba yang 3 kali 3. Soalnya yang PR itu banyak itu. PR itu 2 soal yang terakhir itu satunya 5 variabel, satunya 5 ditambah 3 8. Satunya 7 tambah 3 10. Ya, banyak itu. Ya, cuman prosesnya yang panjangnya. Nah, itu saya sudah share ke apa Rizal Fikri ya. Halo, ada Rizal Fikri? Rizal Fikri ada? Halo? Halo? Ah, itu saya share ke sini ya, ke WA dia ya, yang tolong diminta ke dia, itu yang saya buat tadi saya sudah ini kan share di WA dia, yang saya kerjakan tadi ya, yang ini yang di MATLAB ini, yang saya barusan print. Oke, sekarang kita coba yang soal yang kedua. Soal kedua ini kita clear dulu, biar enggak tukar dengan yang tadi. Jadi clear. Ini yang dengan 3 variabel. 3 variabel cuman ini saja apa istilahnya nambah 1 step lagi ya. Jadi soalnya tadi yang kedua itu dengan 3 variabel
Yang ini ya. Oke. Ini dengan garis eliminasi. Kalau kita lihat ini sebenarnya, ini kelihatan ini. Halo? Ada, Pak. Ada ya? Nah ini kan apa sebetulnya dia cuman nambah satu baris. Jadi kita lihat di sini. Nah ini satu, jadi ya. Untuk membuat ini 0. Kemudian yang kedua ini dibuat 0 juga dulu. Jadi dengan otomatis kolom ini nanti apa ini 0, ini juga 0. Itu dengan menggunakan ke atas. Ini setengah pengalinya nanti yang ini. Kalau yang ini kan 3/2. Ini setengah. Nah, itu baru yang ini. Yang ini dibuat 0 dengan mengurangkan dengan yang bagian atasnya. Yang atas sekali tidak usah lagi diganggu-ganggu. Cuman itu saja sebetulnya. Ini bedanya nih. Ini setengah ya. Jadi ada 3 proses. 1, 2, 3. Apa? Makanya dia ininya juga 3. Yang biru tadi. 1, 2, 3. 3 kali. Nah, dapat. Lowernya dapat. Uppernya dapat. Sudah. Tinggal kayak tadi lagi balik ya. Ya seperti yang itu bisa menggunakan inverse kalau mau cepat. Ya. Jadi di dalam MATLAB ini ada perintah yang sebetulnya bisa kita ini ya. Bisa kita langsung semua dapat hasilnya, maka inverse selesai sebenarnya soal itu. Tapi ya itu kan salah satu metode apa yang langsung. Kita kan mau tahu proses yang metode yang lain, karena metode yang lain itu apa dia akan lebih mudah untuk programming kalau memang kita perlu untuk memprogram. Oke, kita mulai ini. Jadi matriks A kita adalah berapa? 2, 3, min 1. Ini matriks A-nya. 2, 3, min 1. Kemudian 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oops, kemudian baris ketiga. 1, min 5, 3. 1, min 5, 3. Ini matrik A. Ya, itu. Sedangkan matrik B-nya, bukan matrik ya, vektor ya. Vektor B-nya adalah 5, 10, 0. 5, 10, 0. Kan dia matrik kolom ya, vektor kolom ya. Tuh, ya. Sebenarnya kalau mau cepat hasilnya langsung tahu ini. X adalah inverse daripada A dikali B. Sudah dapat. Tuh langsung hasil 1, 2, 3. Ya kalau mau cepat gitu, tapi kan itu kan metode inverse. Karena metode lower upper itu kan ada proses yang lain, karena dia apa itu untuk programming dia akan lebih terstruktur dibanding dengan yang ini. Yang ini kan ini cuma untuk hitungan manual. Kalau untuk komputer programming dia nggak cocok. Ya ini prosesnya itu ruwet gitu. Jadi kalau untuk manual itu cocok ya inverse. Tapi kalau untuk programming itu tidak dianjurkan. Jadi kita mau uraikan. Kita uraikan A menjadi L dikali U ya. Itu rumusnya ya. Nah, tadi saya sudah bilang misalnya row 1. Row 1 itu saya ambil semua elemen baris 1 semua kolom. Nah, ini bacanya ya. Ini maksudnya ya. Ini maksudnya R1
adalah matrik apa? Bukan vektor. Vektor baris ya, vektor baris dari elemen baris 1 dari matrik A. Nah, itu maksudnya saya kasih komen itu biar Anda tahu. Ini R1 adalah vektor baris dari elemen baris 1. R itu row 1, 1. Nah, itu ya kita ambil. Ya, karena nama itu dikurang-kurang segala macam ya. Begitu juga R2. R2 ini tinggal nulis ini B. R2 adalah dari 2. Ini elemen 2. Oke. Tuh. R3 begitu juga sama, tinggal ganti. R3 ini A3 ini ya, tinggal 10 menit lagi akan ke sesi berikutnya. Oke, kita selesaikan dulu ini, kemudian nanti kita akan masuk ke metode crowd. Metode crowd itu lebih simpel lagi karena rumusnya ada ya. Kalau ini kan pakai eliminasi Gauss ya. Jadi di PR itu ada diminta Anda dengan eliminasi Gauss, ada yang dengan crowd ya. Oke, sekarang kita mau merubah R2 baru. Apa tadi R2 baru tadi rumusnya? R2 baru adalah R2 lama. Rumusnya sama ini. Matrik A 21 elemen matrik A yaitu baris kedua kolom ke-1 dibagi A 11 dikali dengan R1 itu. Sedangkan L 21 itu sendiri yang ini tadi. Kalau mau cepat yang ini saja. Copy, paste. Tuh. R2 baru itu tidak muncul karena saya titik koma gitu. Kalau mau R2 nah, enggak di ini saja. Nah, kalau mau munculkan berapa R21 ini R2 baru itu otomatis 0 sudah 0. Jadi apa upper kita sudah ada ini. Upper kita R1 tetap, R2 yang ini, tapi R3 kan belum. R3-nya pakai rumus yang ini juga sama. R2 baru nih. R3 baru sama dengan R3 dikurang. Nah, ini rumusnya pakai ini supaya banyak geometrik. Nah, yang ini R3 baru adalah R3, yang ini 3, 31, yang ini R2. Oh ya, bentar, R1 namanya. Ini L31. Ini 31. Sudah isinya. Ya. Ini R3 baru sudah berubah. Dia 0 yang di bawah sekali. Tuh, 0. Jadi sebenarnya L kita upper ya. Upper kita sebenarnya ini yang sementara ya. Sementara ini adalah R1, oke. Kemudian R2 baru. Kemudian R3 baru. Kemudian sementara ini ya,
Ini dari tadi, ini yang kedua. Nah, yang ketiga ini kan masih nak dirubah yang ini. Ini dirubah, ini belum 0. Karena ini kan prinsipnya kan diagonal, ini kan diagonal ada, ke atas ada, di bawahnya 0 gitu. Nah, bagaimana membuat ini 0? Ya kayak tadi lagi. Jadi kita buat R3 baru lagi, R3 baru-baru jadi. R3 baru yang kedua. Nah, ini. R3 baru yang kedua, itu R3 baru yang lama tadi, dikurang, ini bukan ini, tapi ini bergeser ke 32. 32, ini 22, yang ini R2 baru. Ya. Ini menjadi R32, ini 32, ini 22. Nah, maka R3 yang baru, yang kedua ini, dia sudah 0 semua itunya. Tuh, kita buktikan tuh. Kok jadi ini? Kok ada 0? Maksudnya 0 ini, sorry. R3 baru dikurang R3 dulu. Oh, salah. Ini L ini, ya. Ini L, ini U ini, sorry, rumusnya salah. Ini rumusnya U. Ini U. Ini U, sorry. Bukan A. Kalau A yang tadi, ini U. Nah, betul kan? 0 ya. 0. Jadi U kita sebenarnya, U yang, nah ini, R3 baru, R2 baru, oke maksudnya, ini R3 baru 2. Maka di hasilnya ini. Oke. Kalau kita bandingkan tadi dengan yang di buku, upper 23 min 1 min 52, 2,5, min 3. Ya, sama. Ini sama ya, dengan upper yang tadi ya. Lowernya tinggal nyatet yang ini tadi. Lower kita jadi kasih bersama. Sedangkan lower kita adalah yang pasti yang pertama ini 1, 0, 0. Yang berikutnya itu isinya yang tadi L 21 1 0 itu ya. Nah, yang terakhir itu L 31 L 32 1. Itu. Jadi L sama dengan, kalau tidak mau repot, ini copy, taruh sini. Tinggal 1 menit lagi. Yang ini taruh sini. Yang ini taruh sini. Tuh. Ya. Lower kita. 1,1, 1,5, 2,6. Kalau kita lihat di ininya,
Ya. 13, 2,6. Ya, benar. Oke. Kalau kita membuktikannya, benar nggak? L kali U. Nah, coba A kita berapa? Nah, kan sama kan? Ya. Berarti benar. Nah, langkah berikutnya sama kayak tadi lagi. Ya. Sama kayak tadi. Apa sudah saya ini tadi kan pakai L tadi ya, dimana Y adalah inverse L dikali B. Y sama dengan inverse L. Sorry. Ya, inverse L kali B. Kali B. Ini, sedangkan X adalah inverse U. Kita lanjutkan yang tadi, tinggal dikit lagi tadi. Jadi setelah kita dapatkan apa Y, kemudian dapat X, kemudian kita cek hasilnya ya. Ini kalau kita lihat hasil X-nya ini sama dengan yang tadi 1, 2, 3 hasilnya. Kemudian kita cek hasilnya kayak tadi, A dikali X berapa, dia harus sama dengan B. Memang ini ada minus 0 katanya. Itu karena pembulatan saja ya. Oke, jadi ini selesai untuk yang metode eliminasi dengan metode eliminasi Gauss, LU. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan metode crowd. Nah, metode crowd ini sebenarnya lebih simpel lagi. Jadi saya share saja ininya, teorinya yang di buku tadi. Ini ya. LU decomposition ini ya. Nah ini, crowd decomposition ini ada di buku ini, di buku yang jilid yang edisi ke-7 tadi. Jadi tinggal rumusnya ini, aplikasinya. L ini adalah matrik lower dan U adalah matrik upper ya. Sama kayak tadi nih, prinsip seperti ini apa penyelesaiannya ya, dari kanan dulu kemudian ke bawah. Kemudian pindah baris kedua ke kanan ke bawah, baris ketiga dan seterusnya sampai selesai. Ya, ini cara rumusnya. Umpamanya nih. Ini dengan menggunakan metode crowd ya. Metode crowd. Oke, jadi apa kita akan menyelesaikan apa ini dengan metode crowd. Jadi sebenarnya prinsipnya begini. Ini matrik A, kita mau uraikan kayak tadi lagi. Matrik lower dikali matrik upper. Nah, ini. Tapi di sini beda sedikit dengan yang Gauss tadi. Kalau Gauss tadi yang lowernya yang 1 ya. Satu yang lowernya 1. Tapi kali ini uppernya yang 1. Ya sama saja sebenarnya. Sama saja. Lower dikali upper ini sama saja. Apa ini hasilnya? Tapi ininya 1. Ini metode crowd. Ini itu bedanya di situ sebenarnya. Nah, kalau kita kalikan, sebetulnya ini apa hanya perkalian matriks saja seperti ini ya. Saya coba ini dulu, saya pakai ini saja, pakai ini ya, biar lebih enak ininya. Saya pakai pin ini, kelihatan ini? Halo? Kelihatan ya? Halo? Ada, Pak. Ya, ini kan matrik A. Yang ini matrik. Ini kan matrik A ya, ada? Ya, matrik A. Ini mau kita urai menjadi 1 yang ini dikali dengan yang ini, ya. Kita lihat. Ini kalau yang ini sudah pasti unsurnya sudah ada ya. Kalau yang ini kan, ini 2,
3, min 1, ya. Coba apa, mana orang ini? Bulan Narita dah. Bulan Narita. Ya, Pak. Kalau ini apa namanya? Elemen apa ini? Angka 1 ini. Umpamanya matriknya matrik A. Jadi angka 1 di situ yang saya lingkar ini elemen berapa ini? Baris berapa, kolom berapa? Bulan. Baris kedua, Nah, kolom ketiga. oke, jadi namanya A23 ya. Dan juga yang lain-lain. Jadi kalau kita lihat di sini perkalian saja. Ini kan tetap ya, tetap sama ini. Nah ini kita kalikan. Jadi yang ini baris pertama L dikalikan kolom pertama dari U. Kan otomatis L11 kali 1, L11, 0 kali 0, 0. Jadi ini hasilnya otomatis ini. Ya, L. Jadi otomatis yang ini nanti sama dengan ini, tak? Hasilnya. Jadi otomatis L11 dapat angkonya. Betul lah. Begitu juga seterusnya. Seterusnya umpamanya yang ini baris pertama dikali dengan kolom kedua, maka jadinya ini. Jadi yang ini. Betul lah. Jadi yang ini. Kenapa? L11 dikali U12 ditambah 0 kali 1 tambah 0 kali 0 ya orang. Cuman ini. Nah ini otomatis sama dengan yang mana? Sama dengan 3 nanti. Berarti sudah dapat. Kalau tadi otomatis L11 dapat 2, sekarang U12 dapat sekian, 3 dibagi L11 tadi ya, dapat. Begitu juga seterusnya. Yang ini. Yang ini berarti saya ganti yang biru. Yang ini dikali dengan yang ini. Ya. Berarti apa? L11 dikali U13. 0 dikali 23, 0. 0 kali 1, 0. Jadi sudah otomatis. Jadi ini dapat nanti yang ini otomatis sama dengan yang ini. Ya. Makanya tadi skenarionya dia nyamping dulu gitu. Nyamping dulu baris pertama, kemudian ke bawah, seterusnya. Kalau saya lihat kan yang tadi, yang gambar tadi, metode cross itu, skenarionya seperti ini. Ini ya. Nah, skenarionya seperti ini. Nah, ya. Nyamping dulu nyelesai ke yang ini ya. Selesai ke dulu yang ini semua. Baru ke bawah yang sini. Ya. Jadi skenarionya itu seperti itu. Jadi yang ini dulu dijawab, kemudian berikutnya yang ini, ikuti yang ini. Kemudian baru sapu yang ini pula. Ini. Kemudian yang bawah pula. Dan yang terakhir yang ini. Ya. Nah, itu jadi lebih mudah. Rumusnya jelas semua itu. Ya. Rumusnya jelas semua. Ini metode crowd namanya. Sistematis sekali. Oke. Oke, sekarang kita akan coba untuk menyelesaikan soal yang di buku itu. Jadi ini. Mana PDF itu? Ini. Oke, ini. Ini contohnya ya. Ini A-nya. Nah, kita lihat di sini. Udah otomatis ini ada hitung-hitungannya. L11 sama dengan otomatis 2 ya. Dapat semua nih. L-nya dapat, tinggal unsurnya saya. Kalau L11 berarti yang ini.
Ini L1, ya. U12 berarti ngisi yang ini. Kalau yang ini kan diagonal ini otomatis 1 yang ini. Yang ini otomatis 0, yang tinggal bersih yang bawah ini. Jadi kita lihat ini yang mau dihitung ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 elemen yang harus kita hitung. Nah, kalau dapat itu, maka otomatis memakai rumus semua ini. Rumus semua, maka penyelesaiannya ya balik kayak tadi lagi. Ya. Ini U kali X sama dengan Y. Ya. Atau L kali Y sama dengan B. Nah, B ini ya right hand side tadi. Bisa berubah-ubah ini tergantung faktornya gitu ya. Selesaikan, dapat Y tadi. Kemudian dari UX sama dengan Y, maka didapat X. Ya, dengan inverse tadi boleh. Kemudian setelah hasilnya dapat ini, maka ini hasilnya akan kita cek dengan yang rumus tadi juga sama. Jadi kelihatannya ini sama dengan yang tadi ya, sama dengan soal yang terakhir tadi yang saya buat, tapi ini dengan metode crowds ya. Oke, saya balik ke ini, ke MATLAB saya, kita coba dengan MATLAB ya. Jadi ini sama dengan tadi, soalnya sama. Cuma sekarang kita menggunakan metode ini sama ya. Dengan rumus tadi, 2, 3, min 1, 3, 2, 1, 1, min 5, 3. Oke. Nah, sekarang kita coba dengan ini, dengan LU dengan metode crowd. Ya, metode crowd. Nah, kita tadi sudah tahu bahasanya rumusnya tadi kan menggunakan ini tadi A11 A segala macam ya. Sebenarnya bisa kita sederhanakan supaya bisa kita buat misalnya A11 itu adalah A kolom baris 1 kolom 1 ada A 1, 2 dan seterusnya bisa ya 1, 2 sama dengan A 1,2. Itu juga seterusnya. A13 sama dengan A1,3. Maksudnya diambil unsurnya gitu ya. Jadi kita tinggal memanggil ini baik. Ya. Ini saya bisa copy. Saya bisa copy ya. Bisa begini saja. Nah, kalau 21, ya tinggal ganti baris kedua ya. Baris 21. Ini 22, ini 23, nah dapat. Yang 33 sama saja. A31, 31, 32, 32, 33, 33. Jadi ingat variabel yang mau dicari tadi ada 9 ya. 6 untuk L, 3 untuk U ya. Nah, kita tinggal rumus L kita tadi apa rumusnya? Rumus L11 adalah A11. Oke. L11 sama dengan A11. Ya, selesai. Dapatlah L11-nya. Ya. Kemudian ada lagi rumus tadi. Untuk U12 itu rumusnya apa tadi? U12 yang ini rumusnya adalah L11 L12
U12 sama dengan 3 ya. Tuh. Atau A12. Jadi U12, L11, A12. Ya. Ini rumusnya. U12 sama dengan L11. Dibagi ya. U12 dibagi L11. A12 ya. Nah, 12 dibagi L11. Tuh, 1,5 hasilnya. Sama ya. Nah, sedangkan U13 ya sama rumusnya. Belum saja. U13 tinggal ini saja. Nah, yang ini. L11-nya tetap. Ya. Jadi apa U12, U13, U11 sudah dapat. Ya, jadi apa 3 dapat, kemudian kita lanjutkan dengan yang berikutnya L21 itu otomatis sama dengan apa sama dengan 3 L21 ya. Sama dengan ini. Jadi kan sudah bisa saya share. Ini. Ya. L21 otomatis sama dengan ini. Itulah. Ini. Sama dengan ini otomatis. Ya, tinggal semuanya tinggal Anda akan uraikan saja di sini. Misalnya L21 sama dengan A21. Oh, selesai 3. Ya. Dan seterusnya, rumusnya juga sama tadi dan seterusnya diuraikan saja pakai rumus ini. Ya. Pakai rumus ini. Langkahnya sama, yang penting kan dapat L dan U-nya gitu. Waktunya tinggal 9 menit lagi. Setelah unsur semuanya dapat, Anda tinggal nyusun L dan U-nya ya. L-nya dapat ini masing-masing. Sudah dapat. Ada yang lewat nih. Ya, disusun saja L dan U-nya. L-nya yang ini, U-nya yang ini. Masukkan sini, U-nya seperti ini. Ini apa L, kemudian ini adalah U. Nah, itu. Sama-sama. Ya. Cara penyelesaiannya sama dengan yang pertama tadi, cuman cara mencari L dan U-nya saja yang beda. Oke, nah ini saya kira cukup ini penjelasan saya. Cuman harus ingat bahwasanya PR yang ini tadi, ini banyak ya. Ini kalau dicontohin tadi ya, ini ini yang soal ini saja, ini ya. Nah ini 3 batang, reaksinya 3. Jadi yang mau dicari ini gaya batang 3 buah, reaksi 3 buah ya, statis tertentu ya, tertentu. Makanya jadi 6x6 nih matriknya. 6x6. Karena yang mau dicari ada 6. Gaya batang 1, 2, 3 dan reaksi sendi dan roll ya. Ini adalah bebannya. Kalau soal PR Anda ini kelihatan nih yang saya tunjukkan PR ini. Halo? Halo? Kelihatan, Pak. Halo? Ini ya.
Jadi ingat, PR ini yang 12-14, ini 10, ada 8. Gaya batangnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Reaksinya ada 3. Reaksinya sama ini, nunggu 3 ya. Jadi 5 tambah 3, 8. Jadi lebih besar dari, jadi contoh ini. Yang ini lebih besar lagi. Ini 10, gaya batangnya 7, reaksinya ada 3 jadi 7. Jadi dia lebih besar dari yang ini tadi. Kali ini dia nanti hasilnya 6 kali 6, ya tinggal diurai saja. Ini dia akan pakai inverse ini. Anda jangan pakai inverse, saya minta Anda pakai LU decomposition ya. Kalau inverse kan langsung dapat dia. Kalau saya mau tahu L Anda itu berapa, U-nya berapa gitu. Ya, untuk 2 soal masing-masing soal ini. Setelah itu baru pakai inverse, menyelesaikannya pakai inverse U dan inverse L. Ya. Jangan langsung. Kalau ini kan tidak diperlihatkannya, ini dia langsung pakai inverse. Saya bilang tadi, inverse ini hanya untuk manual. Ya. Manual itu. Manual itu pun Anda kalau pakai manual betulan kan repot juga itu untuk apanya? Untuk mengurai koefisien itu. Jadi kalau yang sudah di komposisi LU tadi ya oke lah. Secara manual aja bisa tadi kan ngitung persamaan perkalian saja perkalian baris kolom karena banyak sebagian itu kan setengahnya 0 gitu. Kalau setengah 0 kan memudahkan perhitungan baik untuk menghitung Y maupun menghitung X. Jadi saya cuma cepat saja supaya inverse tadi Anda kan bisa buktikan dengan manual gitu. Hitung-hitungan perkalian. Ya. Yang ini. Ini kan perhitungan, nah ini kan mudah ini. Tidak usah pakai inverse. Ini langsung saja dapat semua ini. Baik yang ini maupun yang ini. Ya, untuk upper. Tidak usah pakai inverse. Oke, mahasiswa ini tinggal 18. Nggak tahu yang mana tadi yang lainnya. Hilang kemana. Tapi itu saja yang sudah saya jelaskan untuk menyelesaikan PR. PR ini minggu depan itu saya sudah buat itu anunya. Juditnya tanggal berapa itu. Semuanya pakai contoh yang ini. Ini sudah saya kasih contoh ini ya. Ini. Oh, mungkin yang tadi juga saya dan seterusnya. Jadi ini saya print. Metode code. Ini tadi mana? Rizal Fikri tadi ada ya? Halo? Rizal Fikri? Halo? Rizal Fikri ada ya? Halo? 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 Ada Rizal Fikri? Hah? Ada enggak? Ya itu minta sama dia ya, sudah saya share itu yang saya buat pakai MATLAB tadi, itu sudah saya share di WA dia. Nah, itu minta tolong di share dan itu untuk pedoman Anda mengerjakan PR, ngerti ya? Ya, saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan. Ada pertanyaan enggak? Ini orang berapa nih? Tinggal orang 18, 17. Ngilang kalau tadi 30, separuh tinggal.
Ya, tadi ingat PR-nya itu harus Anda buat tanggal dan buat nama saudara di depan dan di akhir kuliah, di akhir file itu harus ada nama dan tanggal yang menunjukkan kapan Anda buat PR itu. Ya. Kira cukup, kalau tidak ada pertanyaan, ya. Kalau kita kuliah ketemu sampai minggu depan ya. Oke, saya kira selesai ya. Oke, sampai ketemu kuliah yang akan datang. Dan PR-nya jangan lupa dan juga absen ya.